Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4. Bertemu kembali di pembelajaran kali ini bersama Ibu Cici dengan tema 9 Kekayaan Sumber Energi, subtema 2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 9 poin utama yang bisa anak-anak simak dan perhatikan. Baiklah, kita mulai saja. Untuk materi pertama yang akan kita bahas mengenai perubahan energi dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah sumber energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contoh perubahan energi dan pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, coba perhatikan gambar anak laki-laki yang sedang bermain layang-layang. Nah, layang-layang dapat bergerak akibat adanya energi angin yang menggerakkannya, sehingga layang-layang tersebut merupakan perubahan energi angin menjadi gerak. Berikutnya, kita lihat ada seorang ibu yang sedang menyetrika baju. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempengan logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lalu selanjutnya ada pembakaran sate. Energi kimia dari arang. Ketika arang dibakar, otomatis arang tersebut akan membara mengeluarkan energi panas yang dapat membakar atau mematangkan sate, sehingga proses yang terjadi pada pembakaran sate itu merupakan perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya kita lihat ada seorang petani garam. Energi panas matahari digunakan untuk mengeringkan atau mengkristalkan air laut sehingga menjadi garam. Nah, pada gambar tersebut telah terjadi perubahan energi panas menjadi energi kimia. Selanjutnya ada seorang wanita yang sedang memblender buah-buahan ya. Ketika blender dinyalakan menggunakan listrik, alat pemotong atau pisau yang berada di dalam blender akan bergerak menghancurkan buah-buahan yang terdapat dalam blender sehingga menjadi lembut atau menjadi jus. Perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada blender. Sekarang coba anak-anak sebutkan contoh lain dari pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis energi. Yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Lalu yang kedua ada energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Lalu ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya televisi, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Berikutnya ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dapat menghasilkan cahaya, misalnya matahari dan lampu yang menyala. Energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi gerak secara alami bersumber dari angin dan air. Lalu ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia, misalnya energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan oven, kompor listrik, hair dryer, atau alat pengering rambut. Lalu ada energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, pengaduk adonan atau mixer, blender, mobil mainan, dan mesin jahit listrik. Lalu ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika sepeda motor digunakan dalam perjalanan jauh, maka akan menjadi panas, dan ketika kita menggosok-gosokkan tangan atau batu akan menghasilkan panas. Lalu ada energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya, pengisian daya sel surya, dan mobil sel surya. Lalu ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya memainkan angklung, menggerakkan lonceng, menabuh gendang, dan bertepuk tangan. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya menggunakan radio, telepon, dan televisi. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui perbedaan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dari hasil pertanian ada padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, bawang-bawangan, dan cabai. Dari hasil perkebunan ada teh, cengkih, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, dan anggur. Dari hasil perikanan ada gurami, patin, ikan mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, udang, kerang, dan lobster. Dari hasil hutan ada jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, cendana, dan bakau. Lalu dari hasil peternakan ada ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, dan kelinci. Lalu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari asalnya dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama hasil logam. Contohnya emas, perak, nikel, pasir besi, platina, dan timah. Lalu hasil non-logam ada aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Hasil industri ada berlian, belerang, gamping, batu kapur, dan asbes. Baik, selanjutnya apakah ada yang tahu bagaimana persebaran sumber daya alam di Indonesia? Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Namun persebarannya tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Berikut adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, anak-anak silahkan perhatikan gambar berikut. Selanjutnya ada peta persebaran flora di Indonesia. Silahkan diperhatikan. Dan yang terakhir ada peta hasil tambang di Indonesia. Silahkan diperhatikan ya gambarnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua,
yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Lalu kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama dari hasil pertanian, ada padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok, ada jagung dan kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak, ada kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, tahu, kecap, dan susu, bawang-bawangan sebagai bumbu dapur, dan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Lalu dari hasil perkebunan, ada kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin, ada karet sebagai bahan baku ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, kina sebagai bahan baku obat malaria, kapas sebagai bahan baku benang. Lalu dari hasil peternakan ada daging sapi, ayam, kambing, telur sebagai sumber protein hewani, ada juga lebah madu sebagai penghasil madu, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, kerbau untuk membajak sawah, domba sebagai sumber protein hewani dan bahan baku kain wol. Hasil laut dan perikanan, ada ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani, ada garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur, ada rumput laut sebagai obat bahan makanan dan kosmetik, ada mutiara sebagai perhiasan, dan terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi bawah tanah. Selanjutnya ada hasil tambang. Selanjutnya dari hasil tambang terdapat marmer dan batu gamping yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, ada juga minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, ada gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas, belerang dimanfaatkan sebagai campuran obat, grafit dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil, dan gipsum dimanfaatkan sebagai bahan baku plafon hiasan rumah. Materi selanjutnya, kita ketahui bahwa banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara ini juga terdapat di buku tema halaman 61, di mana contohnya pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia serta menaati setiap peraturannya. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Lalu contoh hak sebagai warga negara terdapat dalam buku paket halaman 62. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir, menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus kita lestarikan.
kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Nah, lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan manusia. Ayo kita diskusikan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Baiklah, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, lalu saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal, dan yang terakhir mengelola sampah dengan baik. Nah, contoh kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan, lalu memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Dan yang terakhir, menyediakan tempat pembuangan sampah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tempo dan birama. Ada yang masih ingat apa itu tempo? Ya, setiap lagu memiliki tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu perjuangan haruslah tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada, biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Pada tanda birama, angka yang di atas menyatakan jumlah ketukan dalam birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan nilai not yang menjadi 1 ketuk. Saat bernyanyi, kita juga harus mengetahui makna lagunya. Makna lagu penting karena kita dapat menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan dan ekspresi yang sesuai. Berikut adalah birama-birama yang digunakan pada lagu. Yang pertama, birama 2/4, artinya ada 2 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang kedua, birama 3/4, artinya ada 3 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang ketiga, birama 4/4, artinya ada 4 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang terakhir ada birama 6/8, artinya ada 6 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/8. Nah, ini adalah gambar birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Baiklah anak-anak, ayo kita nyanyikan lagu Tanah Airku dengan menggunakan nada, tempo, birama, dan ekspresi yang sesuai. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang
Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Baiklah, soleh-solehah, pembelajaran tematik tema 9, subtema 2 sudah selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.